Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar Cana Maru. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, mungkin lebih tepatnya sekitar sudah hampir 3 minggu mungkin, ikan cana yang ada di kolam ini berhasil kembali menurunkan keturunan. Sekarang sudah menjadi budaya Cana Maru. Dalam total mungkin ada ratusan ekor yang berhasil hidup sampai sekarang ini. Dan itu adalah batch atau keturunan, kalau tidak salah, ke-6 mungkin ya. Jadi bisa dibilang beberapa waktu sebelumnya sepasang Cana Maru ini sudah berhasil berkembang biak. Dan saya juga sempat memvideokan dan upload di channel YouTube saya ini. Jika kalian penasaran, silahkan cari aja dan tonton. Kemudian bisa dibilang setelah salah satu Cana Maru ini bertelur, kemudian telurnya saya angkat, resiko yang sering terjadi atau biasanya terjadi adalah sepasang Cana Maru ini lepas pair, dalam artian salah satu ikan yang lemah bakal diserang sama pasangannya. Dan bisa dilihat sendiri masih ada bekas luka warna putih di kepala. Tapi bisa dibilang kalau pengalaman saya ya, untuk lepas pair sendiri terjadi dalam waktu yang tidak lama, mungkin hanya sekitar 3 atau 4 hari. Setelah itu sepasang Cana Maru ini bisa kembali akur. Dan untuk mengantisipasi salah satu ikan yang diserang atau ikan yang terluka, di kolam juga sudah saya masukkan kayu dan juga beberapa tanaman air. Fungsinya sendiri adalah selain untuk tempat berkembang biak, karena menurut pengalaman dan pengamatan saya, ikan Cana Maru ini lebih sering dan lebih nyaman mungkin berkembang biak di sekitaran kayu dan juga ada tanaman air di atasnya. Kemudian selain itu fungsinya adalah tentu sebagai tempat untuk bersembunyi ketika salah satu ikan ada yang diserang, yang luka, bisa bersembunyi. Karena kalau tidak ada kayu atau tempat untuk bersembunyi, pernah kejadian dahulu ketika di kolam ini masih ada beberapa ekor ikan dan ada salah satu ikan yang dominan, ikan yang paling lemah itu dihajar, bahkan nggak cuma luka tapi bahkan sampai mati ikannya. Dan ya, untuk mengantisipasi itu ya salah satunya harus ada media atau tempat untuk ikan itu bersembunyi ketika dihajar ikan yang lebih dominan. Dan di kolam ini saya menggunakan kayu-kayu seperti ini. Sering juga ada pertanyaan ketika saya pelihara ikan di kolam ini, kurang lebih pertanyaannya, "Bang, apakah itu ikannya nggak loncat di kolam terbuka?" Dan sering saya jawab juga ya bahwa loncat sih beberapa kali loncat, tapi berhubung ukuran ikan ini sudah besar, jadi ketika loncat itu ketahuan. Tapi ya dibilang sering juga enggak juga ya. Mungkin total ikan ini loncat tidak sampai 10 kali mungkin. Terkhusus ketika ukurannya sudah di atas 40 cm itu sudah mulai jarang loncat keluar dari kolam. Dan untuk luas kolam sendiri juga sebenarnya nggak terlalu lebar atau luas banget. Mungkin ukurannya cuma sekitar 2 kali 1,5 meter dengan ketinggian air maksimal itu kalau diisi penuh mungkin sekitar 50 cm atau setengah meter.
Di ukuran kolam seperti itu, kemudian tinggi air seperti itu, terbukti di tempat saya ini ikan cana maru bisa berkembang biak ya, sudah bisa berkembang biak. Dengan mungkin catatannya adalah sekitar kolam banyak pepohonan, tanaman-tanaman kecil gitu, kemudian ada tanaman airnya juga. Biasanya saya menggunakan ganggang air juga, eceng gondok, dan juga ada kayu. Kemudian untuk porsi makan atau pakan yang saya gunakan sudah sering juga saya ceritakan di video-video sebelumnya. Bahkan lebih dominan sering itu saya memberi makan. Untuk pakan sendiri saya nggak pilih-pilih ya, karena niat awal saya pelihara cana maru ini cuma ingin melihat ikan ini bisa besar, berukuran besar, hidup di kolam. Dan ya pakan apapun yang berupa daging dan yang pasti ikan itu mau makan, pasti saya kasihkan. Terbukti sampai sekarang ikan mati gara-gara diberi pakan itu nggak ada ya, terkhusus di kolam ini. Mati biasanya cuma gara-gara loncat tidak ketahuan, tapi bukan ikan ini. Dan tentu namanya makhluk hidup atau ikan yang makan tentu bakal mengeluarkan hasil pencernaannya yang berupa kotoran. Berhubung kolam tidak ada media filtrasi, jadi ya kalau metode yang saya gunakan, kalau nggak setiap hari sedikit demi sedikit buka paralon untuk mengeluarkan kotoran, ya kalau tidak seperti itu mungkin sekitar 2 minggu sekali kolam ini bakal saya kuras total. Karena resiko dari air kolam yang kotor atau keruh, biasanya dampak yang bakal terjadi itu adalah mata ikan itu kena cloud E ya, atau mata berkabut. Walaupun seperti itu, biasanya setelah saya kuras total, ganti air total, sembuhnya itu cepat ya, nggak sampai 3 hari mungkin sudah normal lagi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ini saja video yang saya punya kali ini. Jika ada kritik, saran, pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya untuk menonton video di channel Jarpak Fish ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.